Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 dalam Pekan Khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, kelahiran putramu menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Semoga misteri penjelmaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yehuda, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata apa-apa
sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi syarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan-bacaan yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, secara khusus bacaan Injil, benar-benar mau menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kitab Hakim-Hakim mengisahkan kelahiran Simson yang kisah kelahirannya mirip dengan kelahiran Ishak atau Samuel. Menurut pemikiran manusia, kelahiran mereka itu mustahil terjadi karena orang tua mereka sudah mandul tak lanjut usia. Namun ketika Allah menghendaki kelahirannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa merintangi, termasuk usia dan kemandulan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, demikian halnya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Elisabet yang mandul dan Zakaria yang sudah lanjut usia tidak mampu menghalangi kehendak Allah. Yohanes Pembaptis lahir dengan perantaraan Elisabet. Yohanes Pembaptis inilah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Betapa mengagumkan dan dahsyatnya kekuasaan Allah. Tidak ada bentuk kuasa manusiawi manapun yang bisa membendung kehendaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian, melalui peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk merenungkan bahwa hendaklah dalam seluruh kehidupan kita selalu memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Apabila dalam menjalani seluruh kehidupan kita ini dengan pelbagai macam persoalan-persoalan hidup, dengan pelbagai macam tantangan-tantangan yang kita hadapi, tapi kita terus dan selalu berpasrah kepada kehendak-Nya, maka yakin dan percayalah, Tuhan pasti entah lambat atau cepat akan berikan jawaban yang sungguh sesuai dengan kehendak-Nya dan akan membawa kegembiraan yang luar biasa bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Benarkah dalam seluruh kehidupan kita selalu berpasrah kepada kehendak Allah? Maka mari terus kita berlangkah bersama. Kita jangan jemu-jemu untuk selalu berpasrah kepada kehendak Allah. Biarkanlah kehendak Allah saja yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.